kasih kepada sesama itu bisa ke keluarga, lalu ke teman-teman, dan juga ke orang-orang sekitar yang ada di lingkungan. Jadi ini berkaitan dengan hari kasih sayang akan tiba di tanggal 14 Februari nanti. Kita undang ada satu orang yang mungkin bisa jadi inspirasi Sobat Bindo semua di episode Placenta kali ini, Placenta yang ke-6. Selamat datang di Placenta, podcast penuh talenta. Harusnya ada musik. Oke, kita sudah kehadiran seorang alumni dari Stikas Bina Sada Bali, angkatan tahun 2020 tamat nurse-nya, betul ya? 2020, dan yang hadir saat ini bernama Ogi. Oke, halo Ogi. Halo. Sehat ya? Sehat, Pak. Sehat. Tadi kesini ada hujan? Lumayan gerimis sedikit. Oh, ada gerimis ya. Oke, Ogi ini sekarang sehari-hari bekerja di Siloam Hospital. Benar. Benar ya? Ya. Dari tahun? Dari tahun 2021. Oh, 2001. Berarti tamat langsung keterima di sana ya? Ya, stokar. Oh, keren sekali. Boleh tepuk tangan dong. Oh, alumni Bina Usada Bali ini langsung diterima di Siloam Hospital sesaat setelah tamat langsung ya. Berarti ya. Oke, langsung diterima di Siloam Hospital. Berarti banyak ya alumni Bina Usada di sana ya? Lumayan. Lumayan. Ya, tiap divisi ada aja minusnya. Oh iya, tiap divisi ada aja alumni Binus ya. Oke, dan kebetulan memang sudah kerjasama dengan Siloam Hospital. Jadi Sobat Binus mungkin jika ada yang berminat bergabung dengan Siloam Hospital nanti akan bisa diprioritaskan ya. Jadi nanti tinggal apply untuk surat lamaran kerja ya. Kemudian nanti akan mengikuti proses penerimaannya. Nanti tinggal dihubungi berikutnya. Tidak perlu khawatir. Jadi sudah bekerja sama dengan Stikas Bina Usada Bali. Oke, sebelum kita masuk ke inti dari inti pembicaraan kita hari ini. Jadi supaya ingat teman-teman ini, mungkin angkatannya siapa aja kemarin? Angkatan setara dengan saya. Iya. Ya, ada mungkin yang lebih terkenal itu Ayandi. Yang lebih terkenal. Lebih terkenal Ayandi. Ada mahasiswa yang terkenal gitu. Ada mahasiswa yang cukup terkenal. Yande ya kemarin ya. Yande karena di PIK juga ya. Di PIK benar. Kemudian ada Ogi juga di PIK berarti kan ya. PIK sama KSR ya kemarin ya. KSR juga. Oke, ini salah satu istilahnya penggede di KSR ya. Sempat jadi Dewan Kehormatan juga ya? Dewan Kehormatan sih enggak, cuma alumni aja. Alumni luar biasa. Alumni luar biasa ya istilahnya. Oke, kemarin siapa lagi Yande, angkatan Yande? Yande, kalau yang di BEM itu ada Arya Prata ya benar. Kemudian kalau yang di KSR itu mungkin yang terkenal Sumadi ya. Sumadi masih di PMI? Masih sampai saat ini. Saya kalau nggak salah dia masih di PMI. Masih ya? Oke, salam ya buat Sumadi. Masih kontak kan ya? Masih tetap. Masih ada grup kelasnya ya? Grup kelas masih. Sampai grup nurse pun masih. Oh iya, grup nurse dia masih. Jadi Sumadi, sedikit cerita Sumadi adalah kemarin sempat ikut di KSR juga ya? Iya benar. Kemudian mungkin karena aktifnya di KSR sehingga direkrut juga di sana. Iya benar. Di PMI Badung. Kabupaten Badung, benar ya? Benar. Oke. Kalau teman-teman yang lain kira-kira sudah bekerja di mana aja setahu Ogi? Yang mungkin yang di kelas saya dulu, yang di kelas mungkin ada yang di Bali Jimbaran, Duitya ya. Kalau yang kalau di Buleleng ada tuh siapa namanya Ngurah di Rumah Sakit Paramasidi. Kemudian kalau Sumadi di klinik Bali Bunga Mas ya. Di klinik juga ya. Ya, kemudian Arsani mungkin ke Jepang. Oh iya, Arsani ke Jepang. Sama dia, Agung dia. Iya, sama Agung dia. Terus banyak juga di Gianyar ada Santi. Kalau Yandi di Rumah Sakit Umum Kelungkung. Oh, dia di Kelungkung? Iya, di Kelungkung. Ruangan apa? Kalau nggak salah ICU deh. ICU dia. Wih, kebetulan besok mau ke Kelungkung, mungkin ketemu ya. Ya, kontak aja Mas. Ya, terus masih banyak juga Pak yang ya
tidak saya ketahui juga. Iya. Beberapa pasien yang Sudah dengan kesibukan masing-masing benar. ya. Sudah sangat sibuk. Sudah berkeluarga juga. Ya. Oh iya. Ogi sudah berkeluarga Sudah bentar ya. berkeluarga. Tahun berapa ya? Kemarin 2021 juga. 2021. Anaknya udah Baru satu. Akan ada yang kedua, As tungkare. yang ketiga, Yang kedua. yang keempat. Ya cukup 3 dulu. Ketutnya dalam proses. Ketutnya proses nanti. Anaknya udah umur berapa? Sekarang udah 1 tahun 2 bulan. Oh, 1 tahun 2 bulan. 3 tahun belum ya? Belum ya? Belum 3 tahun. Oh ya, belum 3 tahun. Kalau di Bali mungkin yang acara besarnya tuh Ya. di Telung Oton gitu Di ya Telung bahasa Oton ya. ya, Telung Oton. biasanya. Oke. Kalau Ogi kan dari Karangsem bener ya? Bener. Karangsem dulu SMA-nya di mana? SMA di Buleleng. Lahir di? Lahir di Karangasem. Oh, lahir di Karangsem. SMA-nya di Buleleng. SMA Buleleng. Kok bisa? Jadi dulu nyari SMK kesehatan. Oh iya ya benar. Yang baru ada di Benar. SMK 1 Kebutambahan. Ya, yang negerinya, khusus negerinya. Benar. Untuk pertama di sana. Oh iya. Di Jadi SMK hijrah ke Buleleng. Buleleng. Ya, mumpung nggak terlalu jauh juga, tapi tetap tinggalnya di Buleleng, ngekos dulu di sana. Gitu. Tamat SMP-nya di Karangasem. Kemudian merantau ke Buleleng. Wih, tamat SMP sudah merantau. Terus. Sudah merantau ke Buleleng nyari SMA-nya dapat di SMK Negeri 1 Kebutambahan. Jurusan keperawatan, kebetulan yang pertama di Bali kan negeri. Iya, di betul. Buleleng. Negeri pertama waktu itu ya. Saya angkatan ketiga di sana. Jadi belum ada sekolah, masih lapangan. masih nginjek kelas-kelas. Ya. Jadi setelah tamat di Buleleng, balik dan kuliah di Binus. Kuliah di Bina Usada. Itu berarti masuknya di tahun 2015. Nah, 15-16 tahun akademiknya ya. Ya. Tapi sekarang udah ada SMK jurusan kesehatan negeri di Karangasem udah ada ya. Udah ada. SMK 1 Amlapura. Ya, benar. Ya, benar ya. Oke. Nah, ini kenapa Ogi hadir di sini supaya Ogi bisa cerita lebih banyak tentang selain kegiatan menjadi perawat, Ogi ada juga kegiatan kemanusiaan yang dilakukan. Jadi Ogi ini punya istilahnya apa ya? Sebagai inisiator, sebagai pelaksana juga dalam sebuah yayasan bernama Yayasan Kita Peduli. Benar ya? Benar. Yayasan kita. Ini bajunya nih. Ya. Ini Yayasan Kita Peduli Rumah Sehat We Care. Ya. Wow. Ya. Boleh cerita nih. Katanya ketua yayasannya, benar gak? Benar. Dari kapan? Ketua yayasan sudah mulai dari tahun 2016 sebenarnya. 2016. Ya. Cuma aktifnya karena 2016 itu saya banyakkan kuliah. Jadi tidak fokusnya tidak di sana dulu. Cuma jika ada rapat paling ya hadir kita sebagai ketua yayasan. Berarti dari kuliah udah berdiri yayasan ini? Iya, dari kuliah udah berdiri. Tapi saya nggak tahu ya. Ya, kan tidak perlu di-share yang seperti itu. Tapi setidaknya hal-hal kemanusiaan ini bisa dibagikan gitu. Ya, benar. Sayang banget kan kalau karena memang dari dulu fokusnya tidak di sana. Jadi kalaupun saya istilahnya share, takutnya nanti tidak bisa mengimbangi ada permintaan apa. Jadi bila mungkin kerjasama dengan siapa, mungkin takutnya tidak bisa diimbangi. Kemudian ya kebetulan juga pas saat itu kita masih ada hubungan dekat dan join bareng dengan orang asing dan berkegiatan dengan orang asing. Jadi lebih banyak kegiatan itu bersama dengan orang asing juga. Ini biar jelas. Jadi yayasannya berdiri dari tahun 2015, betul ya. Lalu di sana Ogi dipercaya ataupun diminta untuk sebagai ketua yayasannya. Berarti belum bisa terlalu aktif karena masih dalam kegiatan perkuliahan. Benar. Nah, kemudian dari tahun 2015 itu bagaimana perjalanan dari Yayasan Kita Peduli ini? Dari tahun 2000 mungkin operasional 2016 ya. Cuma ya 2015 itu untuk kita melengkapi berkas-berkas pembentukannya. Ya benar, pembentukan biar terdaftar juga di Dinsos. Dinsos, betul. Kemudian di 2016, nah perjalanan itu mulai dari awalnya kan ikut dengan bule, mulai orang asing. Kita lebih fokusnya di kesehatan dulu. Waktu itu programnya berfokus di kesehatan. Kesehatan benar. Jadi kita punya seperti klinik gratis. Nah, jadi kita jalan-jalan ke setiap banjar
Jadi setiap bulannya kita mengadakan kegiatan pengobatan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, seperti itu. Kemudian di tahun itu kita sampai tahun 2019, nah kita join bareng sama Bule, hingga akhirnya memang kita harus punya visi dan misi yang berbeda dengan Bule tersebut, sehingga Bule meminta untuk Bule tersebut membuat klinik sendiri. Jadi dengan yayasan yang berbeda. Kayak gitu. Jadi memutuskan untuk mencari jalannya masing-masing gitu ya. Karena memiliki concern di bidang yang berbeda. Ya, benar. Berarti dari tahun 2016 itu beroperasi sampai 2019, yayasan Kita Peduli berfokus di kegiatan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan gratis gitu ya. Ya. Klinik itu wilayahnya di mana? Wilayah kerja. Kalau wilayah kerja secara yang paling terbesar kegiatan itu kita ada di Karangasem, khusus di Karangasem. Kenapa di Karangasem? Tidak memungkiri juga kita keluar daerah, tapi kenapa kita memprioritaskan di Karangasem? Karena melihat dari kondisi lingkungan dan layout daerah Karangasem itu banyak perbukitan dan gunung-gunung. Jadi dan banyak kekeringan juga. Iya benar. Itu yang mungkin jadi masalah utama. Ya, masalah utama latar belakang kita lah kenapa di Karangasem. Kemudian setelah melihat kondisi tersebut, nah kita fokusnya di Karangasem dulu. Jadi ternyata masih banyak tempat yang benar-benar belum terjamah oleh pemerintah sebenarnya. Jadi kita sebagai kolaborasi pemerintah, jadi kita datang ke sana untuk memberikan pelayanan seperti itu. Ya. Kemudian untuk pengobatan gratisnya juga kita melakukannya setiap bulan, setiap daerah-daerah, setiap desa-desa juga. Setiap bulan? Waktu itu berarti ya? Kita cerita tahun 2016-2019. Setiap bulan kita lakukan pengobatan gratis. Tiap desa, satu banjar kita lakukan. Kayak gitu. Jadi kita kolaborasinya juga banyak dengan tenaga medis dari puskesmas, kemudian dari pihak Rumah Sakit Umum Karangasem juga ada beberapa yang ikut terjun kayak gitu. Jadi kalau waktu itu Ogi bisa tetap aktif berkegiatan juga pada setiap kegiatan atau gimana? Atau sewaktu-waktu aja, Bro? Pas itu kebetulan kegiatannya kan setiap hari Sabtu Minggu yang dicari. Cocok berarti ya. Kuliahnya Senin sampai Jumat. Jadi Sabtu Minggu pulang kampung sekalian ikut berkegiatan. Gitu. No libur-libur time gitu ya. Termasuk liburan juga. Liburannya berbeda acara ya. Oke. Jadi kita memang sering berkegiatan dengan berbagai banyak pihak sebenarnya waktu itu. Iya. Ada operasi katarak gratis kayak gitu dulu yang bersama John Forsyth Foundation. Benar. Ya, terus Gracilis yang dari Udayana, dokter-dokter alumni Udayana tahun berapa tuh angkatan berapa? Itu juga pernah ikut terjun dengan kita. Pernah join juga. Mengatakan pengobatan gratis di satu desa. Itu salah satu kegiatan-kegiatan yang mungkin dibilang besar ya. Iya. Dengan banyak orang yang kita libatkan kayak gitu. Berarti cakupan sampai di tahun 2019 itu kira-kira sudah sejauh mana? Untuk cakupannya mungkin kita nggak pernah ngukur ya cakupannya seperti itu. Tapi yang jelas untuk beberapa daerah hampir sebagian Karangasem udah kita pernah berikan bantuan. Sebagiannya berarti ya. Sebagian. Tapi Karangasem luas banget kan? Luas karena banyak bukitnya masalah. Itu. Untuk mencapainya juga susah. Aksesnya. Iya benar, akses transportasinya. Kalau yang dulu ada namanya Bukit Gulinten namanya di Karangasem. Di Karangasem itu juga. Ya itu dulu belum ada jalan. Kita jalan kaki kurang lebih hampir 30 menit sampai 1 jam untuk mencapai puncaknya itu. Karena memang aksesnya yang susah medannya. Untuk pemukimannya bisa juga sampai 1 jam. Ya 1 jam karena satu rumah ke rumah yang lain itu hampir kurang lebih ada 300 meteran tuh untuk rumah dari tangga. Satu rumah ke rumah yang lain. Ya tetangganya tuh. Karena memang rumahnya perbukitan jadi susah. Kalau mengumpulkan warganya itu pun harus jauh-jauh hari kita kasih gitu. Betul, ngasih taunya susah ya. Susah juga kayak gitu. Berarti mereka juga keterbatasan dengan alat komunikasi ya? Benar, keterbatasan alat komunikasi untuk tahun itu. Kalau sekarang syukurnya sudah ada akses jalan meskipun hanya jalan setapak aja. Jadi kita lebih memudahkan untuk ke sana datangnya, memberikan bantuan juga. Iya. Semoga
semua hal yang dilakukan oleh Yayasan Kita Peduli dirasakan manfaatnya ya oleh masyarakat Karangasem terutama ya. Nah, kita berlanjut kan dari 2019 tuh akhirnya berpisah dengan tim yang diajak kerjasama pada saat itu. Lalu berikutnya apa yang dilakukan? Oke, kebetulan di tahun 2019-2020 kan sudah mulai saya agak lebih free, udah tamat ya. Jadi kita ambil alih lagi. Sebenarnya sempat vakum juga, mungkin kurang lebih 1 tahun juga vakum karena kegiatan metode peralihannya itu sempat vakum juga. Namun karena saya berpikir yayasan ini tidak boleh diam. Betul. Yayasan ini harus bergerak juga. Untuk apa yayasan kalau tidak bergerak gitu. Ya untuk masalah pendanaan itu kita pikirkan belakangan, tapi kita gerakin dulu. Nanti pasti akan datang semuanya. Setelah kita bergerak, Asnungkari sampai sekarang ada saja orang yang percayakan kepada kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Nah, sehingga kita dari Yayasan Kita Peduli membuat 4 program utama kita. Oke. Ada 4 program yang dijalankan. 4 program. Jadi program pertama itu adalah Peduli Lansia, kemudian Peduli Disabilitas, Peduli Yatim Piatu, dan yang keempat itu ada Peduli Keluarga Duapa. Nah, setiap program ini kita melihat kebutuhan dari orang tersebut yang kita bantu. Misalnya lansia tidak punya rumah, kita usahakan untuk bantu membuatkan setidaknya 1 kamar rumah saja, kayak gitu, setidaknya. Kemudian misalnya disabilitas tentu tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan dengan disabilitas. Nah, yang kita bantu secara sasar adalah keluarganya, kita berikan modal usaha agar kelak nantinya yang disabilitas ini dibantu oleh keluarganya tersebut. Betul. Jadi kita subsidi silangkan, benar. Bantuan dari disabilitas kita bantu keluarganya untuk mengurus disabilitasnya ini. Kemudian misalnya yatim piatu, jika yatim piatu kita juga ada program pembiayaan biaya pendidikan. Jadi kita berikan biaya pendidikan, kemudian belikan alat-alat baju, pakaian sekolah untuk sekolahnya dia, kayak gitu. Dan tidak memungkiri juga kita berikan ternak atau modal usaha juga, agar ke depan anak-anak ini tidak perlu khawatir lagi. Iya, karena mungkin supaya ada motivasi juga untuk tetap bertahan hidup gitu ya. Benar. Jadi misalnya anak yatim piatu ini dengan kakeknya misalnya tinggal tidak mampu, kakeknya tidak mampu membelikan beras, setidaknya mereka udah ada usahanya mereka, kayak gitu. Modalnya salah satu ternak yang paling mudah bisa dilakukan sana ya. Ya, paling mudah ternak gitu. Banyak. Ini kan banyak, ada 4 program, lumayan banyak juga untuk bisa menjalankan program itu. Sama siapa menjalankan ini kan bukan usaha yang mudah ya. Sama siapa? Jadi kebetulan di yayasan mungkin tidak bisa juga saya sendiri yang melakukannya. Jadi kami di yayasan punya 2 staf yang benar-benar. 2 staf? Ya. 2 staf aja? 2 staf aja. Berarti bertiga? Tapi di samping itu juga ada relawan-relawan yang membantu. Ada relawan sesuai dengan kegiatan yang dijalankan ya. Sesuai kegiatan jalan. Dari 2 staf ini yang benar-benar fokus untuk mengatur semua kegiatan. Jadi kegiatan ini itu mungkin saya sebut aja namanya. Namanya Angga sama Tania. Itu 2 staf itu. Jadi Angga ini adalah mahasiswa STKIP di Karangasem, jurusan Pendidikan Agama Hindu. Masih kuliah juga. Ya, baru semester 6. Sedangkan Tania STKIP juga, pendidikan bahasa Inggris. Semester 6 juga sekarang. Kok bisa mereka mau join gitu? Gimana caranya Ogi mencuci otak mereka? Jadi mungkin lebih ke ajakan aja sebenarnya dulu awalnya. Jadi memang benar-benar kita istilahnya uji aja mentalnya mereka kayak gimana. Kita ajak berkegiatan, kita berikan dia suatu program untuk mereka tanggung jawabi, sehingga apakah mereka bertanya dengan dirinya nanti cocok nggak kegiatannya dengan saya? Iya. Nah, kebetulan mereka sampai saat ini pengen-pengen aja berkegiatan. Waduh, keren sekali. Dan sampai saat ini sih mereka terus berlanjut. Nah, karena kenapa juga saya mencari staf, karena di satu sisi saya kerja di Siloam, tentu masih terikat dengan rumah sakit. Tidak bisa terus-terusan pulang pergi dan pasar Karangasem. Jadi saya perlu orang-orang yang saya percaya di sana. Nah, kebetulan 2 orang inilah yang benar-benar
niat dan hati mereka ada di sana. Seperti itu. Keren. Untuk Tania dan Angga, kalian sudah pada jalan yang tepat. Keren. Jarang ya seorang anak muda punya pemikiran untuk bisa membantu sesama di zaman sekarang ini ya. Semoga dengan bisa menonton dan mendengar cerita dari Ogi ini bisa memperbanyak lagi anak muda yang peduli dengan sesama. Lalu, ini kan program 4. Program yang berjalan, program yang besar terakhir yang sempat berjalan? Yang terakhir, yang kemarin kita melakukan pembagian sembako untuk para disabilitas. Itu di mana? Itu di Desa Ban, di Gianyar, di Desa Ban. Itu kalau nggak salah ada 12 dusun. 12 dusun kalau nggak salah. 12 dusun. Ya, satu desa itu ya? Satu desa. Jadi tempatnya itu perbukitan semua. Seperti jalan ke Munti Gunung. Ya, jalannya tidak ada jalan aspal, tidak ada jalan hanya tanah. Dan pun itu satu jalan aja. Waduh. Dan yang membawa itu pun kita bekerja sama dengan Bapak Kadus dan Babinsa yang ada di sana. Ya, jadi itu ada 190 paket semuanya. 190 paket disabilitas yang kita salurkan. Berarti ada 190 orang dengan kebutuhan khusus di sana. Benar. Banyak ya, satu desa. Tidak satu desa. Jadi 2 desa jadi. 2 desa jadi. Ya, 2 desa sama di Gianyar lagi 1 beda. Wah, banyak juga ya. Ya, itu yang tercatat. Iya, yang tercatat lagi. Yang kita dapatkan. Yang belum tercatat belum tahu. Yang belum tahu. Itu. Wow. Yang berarti selain dengan 2 orang yang staf dari Yayasan Kita Peduli, berarti relawannya itu dengan kepala dusun juga? Yang kepala dusun termasuk juga. Yang membantu memberikan data. Babinsa. Kemudian ada juga relawan yang masih sekolah juga ada. Kuliah. SMA? Kuliah. Ya, semester 4. Oke. Itu juga ikut terjun. Terjun dan langsung. itu juga wanita. Strong ya. Oke. Kemudian dari setiap program ini yang menurut Ogi yang paling banyak bisa membantu itu yang mana? Dari keempat program ini. Dari keempat program ini yang paling banyak saya temui itu lansia mungkin. Lansia. Karena banyak lansia yang memang tinggal sendiri, kemudian tanpa keluarga gitu. Dan lansia juga nggak menikah juga ada beberapa. Lansia yang tinggal di pedalaman gitu. Ada beberapa emang ada. Kemudian yatim piatu juga banyak. Nah, disabilitas apalagi. Ya, kalau yang saya temui semua hampir merata. Lebih banyak disabilitasnya atau lansianya lebih banyak. Kalau untuk disabilitasnya lebih banyak ke fisik dan mental. Gitu, mental juga ada. Ya. Kalau dengan ODGJ ada? Ada juga. Oke. Dan itu juga termasuk dalam bantuan yang bisa diberikan oleh Yayasan Kita Peduli ya. Kita masukkan ke disabilitas untuk disabilitas masuknya. Oke. Nah, kalau untuk terkait program kepada anak yatim apa yang diberikan? Kalau untuk anak yatim, jadi kita pemberiannya biaya pendidikan, kemudian kita berikan juga modal ternak usaha juga untuk yang mengajak anak yatim tersebut. Jadi tergantung nanti apa yang kita bisa bantu dulu. Kita prioritaskan yang mana, apa yang lebih urgent. Misalnya pendidikannya tidak memadai, misalnya pendidikan tidak ada yang meng-cover, ya udah kita bantu di biaya pendidikan dulu. Ada contoh kasusnya mungkin yang bisa di-share? Ada. Jadi baru kemarin kita menemukan 3 orang anak yatim piatu. Jadi bapaknya kerja di Denpasar juga jarang pulang. Kemudian ibunya menikah lagi. Nah, ketiga yatim piatu ini mungkin kita ceritakan dulu latar belakang keluarganya ya. Kalau latar belakang keluarganya, bapaknya 2 kali menikah. Yang pertama sudah cerai kawin lagi, yang kedua juga cerai kawin lagi. Jadi memiliki 3 orang anak. Nah, itu dari kedua pernikahan. Kemudian dari istri pertama mempunyai 2 orang anak. Yang namanya pertama itu Made sama Desi.
Oke, Made sama Desi. Yang kedua dari istri kedua itu punya anak, tapi kita selalu manggilnya dia Koming karena dia anak ketiga. Koming. Tapi semenjak Made ini tamat kelas 4 SD, dia tamat untuk mengurus adiknya yang ketiga ini, si Koming ini. Jadi di usia 2 bulan atau 4 bulan kalau nggak salah, itu ditinggal oleh ibunya untuk menikah lagi. Si Koming ini. Jadi yang ngurus itu Made, kakaknya yang paling tua. Sampai dia sekarang tidak tamat sekolah. Karena menjaga adiknya. Nah, sedangkan si di sini tetap sekolah kayak gitu. Nah, kemudian baru kita temui, kita tanyakan kebutuhannya apa aja. Sampai kita bicara sama kakeknya. Kakeknya bilang rencananya si Desi ini, anak yang kedua ini, tidak akan disekolahkan lagi. Kemudian si Koming juga terancam tidak sekolah karena memang tidak punya biaya sama sekali. Nah, setelah itu kita di yayasan berpikir kasihan ini anak-anak gitu bertiga. Jadi kita carikan beberapa bantuan. Memang ada dari beberapa teman-teman ikut membantu untuk memberikan istilahnya kayak biaya pendidikan untuk 3 orang anak ini. Namun si Made, anak pertama itu nggak mau dia lanjut sekolah. Dan karena dia ingin membantu kakeknya untuk bekerja. Jadi kita rencanakan untuk memberikan dia modal usaha seperti ternak, seperti itu. Yang kemudian, nah untuk 2 orang anak ini baru kita lanjutkan sekolahnya. Nah kita berikan biaya pendidikan. Pendidikan. Nah untuk biaya pendidikan itu bukan kita yang megang juga, tapi kita bekerja sama dengan salah satu BPR yang ada di sana. Berarti dananya diambil dari BPR tersebut. Benar. Jadi sistemnya nanti akan melalui rekomendasi dari yayasan. Nah, biaya pendidikan ini khusus untuk biaya pendidikan. Jadi secara tidak langsung keluarga, baik kakek maupun bapaknya nanti tidak bisa mengambil biaya pendidikan ini secara asal-asalan. Benar. Jangan sampai nanti disalahgunakan benar. Biar tidak tersalahgunakan, jadi kita berikan surat rekomendasi nanti. Dia bisa pencairan dana ketika mendapatkan rekomendasi dari yayasan. Benar. Jadi sistemnya akan kita depositkan dulu selama berapa bulan. Kalau di BPR tersebut bisanya 3 bulan dan 6 bulan untuk depositnya. Nah, jadi hitungannya kalau misalnya sekarang kita depositkan selama 3 bulan ke depan atau 6 bulan untuk awal pendidikan baru itu bisa kita cairkan lagi kayak gitu. Berarti deposit itu berbunga nggak sih? Berbunga. Berarti ada dana lebih jadinya dari setiap yang didepositkan. Ya benar. Kalau misalnya di tabungan biasa itu akan terkena potongan administrasi nanti. Iya, bunganya nggak seberapa juga. Ya benar. Jadi lebih baik kita depositkan dulu sambil nunggu mereka untuk ke jenjang pendidikannya. Iya benar. Berarti ada peran BPR-nya juga untuk membantu juga kan, jadinya tidak langsung dia. Iya. Benar. Jadi kita benar-benar alihkan ke sana. Nah, untuk kakaknya ini memang kita rencanakan untuk membelikan modal usaha. Jadi modal usahanya itu kita udah tanya, kita udah berunding dengan kakek dan adik tersebut pengennya apa kayak gitu. Biar lebih fleksibel juga dia mencarinya. Jadi dia pengennya satu sapi kayak gitu. Sapi. Setengkara kita sudah mulai memplanningkan itu untuk mencarikan sapi yang benar-benar cocok untuk dia. Iya, disiapkan itu. Tapi nanti mungkin kita akan berikan surat perjanjian. Gitu. Jadi surat perjanjian dalam artian kita berikan sapi ini, tapi jangan asal dijual langsung kayak gitu. Takutnya gitu, karena kebanyakan pemikiran instan orang instan. Kita kasih sapi setahun dipelihara langsung dijual. Nah, kalau bisa, kalau mereka mau juga kita akan rundingkan. Kalau bisa kita kasih sapi yang perempuan sehingga melahirkan nanti baru bisa dijual, Betul, dari anaknya itu baru anak sapi ya maksudnya. Anak sapinya lahir baru itu yang bisa dijual. Benar. Jadi kehidupannya dia juga berlangsung. Tetap berlanjut. Kegiatan juga ada, pekerjaan juga ada seperti itu. Nah, untuk ini biar terbayang ya penonton ya. Si Made, si Desi dan si Koming, usianya berapa ini sekarang? Kalau nggak salah si Made usianya sudah menginjak 14 tahun kalau 14 tahun. Jadi harusnya dia SMP ya? SMP. Tapi dia enggak mau sekolah. Kalau si Desi 10 tahunan. Kelas 5 6 ya? Ya. Mau ke SMP tahun. Oh iya benar. Berarti kelas 6 sekarang mau lanjut ke SMP. Ya, kalau si Koming ini kalau nggak salah udah 4 tahun umurnya, baru 4 tahun.
Oke. Berarti pendidikannya nanti yang ditanggung dari TK itu bisa? Dari TK bisa. Tapi alangkah lebih baik di SD mungkin ya, langsung ke SD aja ya, karena ya tidak tahu juga kebutuhannya nanti kayak gimana. Tapi nanti kalau misalnya dia mau TK, udah TK lanjutkan. Kalau misalnya langsung SD, udah juga nanti bisa. Kita tergantung dari keluarga orang tersebut. Gitu. Jadi kita siapkan dana sekian, coba dikelola bagaimana. Kalau di TK pembiayaan seperti apa? Kalau SD kan sekarang gratis. Ya, cuma pembiayaan yang lain-lain itu perlu. Bener. beli seragam ya, beli tas, buku, sepatu benar yang cepat-cepat rusak kayak gitu kan. Itu yang perlu. Itu yang sebenarnya perlu dana ya. Kalau mungkin sekarang beberapa di semua wilayah mungkin sudah gratis biaya pendidikan dasar. Benar. Sampai SMA juga kayaknya SMA gratis ya. Gratis. Cuma beberapa SMA kan kadang ada yang menarik SPP juga. Iya. Itu juga akan perlu uang. Betul. Jadi semua perlu uang sebenarnya. Iya. Segalanya perlu uang. Walaupun uang memang bukan segalanya. Asik. Iya. Nah, lalu kalau itu salah satu cerita tentang yang mendapatkan program bantuan untuk anak yatim. Benar. Jadi mungkin dari banyaknya orang yang memerlukan bantuan dari yayasan sendiri mungkin belum bisa mengcover semua ya. Iya benar. Kira-kira ada berapa banyak nih yang belum bisa disentuh, yang seharusnya bisa kita bantu tetapi yayasan Kita Peduli belum bisa menjangkau sampai saat ini? Ya mungkin dari yayasan sendiri yang pertama adalah kesulitan kita lah waktu mungkin ya. Waktu untuk datang ke satu tempat, dua tempat itu, karena memang banyak dari relawan itu memberikan informasi, ini ada data sekian disabilitas, bisa dibantu nggak, ini ada data. Mungkin tidak semua kita bisa cover, mungkin kita lihat juga dari kesibukan teman-teman relawan. Kalau dari niat kita sendiri rasanya pengen bantu semua, tapi kita tidak bisa egois juga dengan hal tersebut. Jadi yang kita cari waktu dulu kapan, sampai ya mungkin sampai saat ini kita bilang seperti itu dulu. Tunggu, kita akan bantu karena kalau bisa kita akan bantu. Melihat juga dengan pendanaan kita dan operasional kita seperti gimana, seperti itu. Lalu seperti kemarin ada disabilitas juga di Bangli. Sampai ke Bangli juga. Sampai ke Bangli itu beberapa informasi disabilitas 2 saudara udah lansia. Nah, 2 saudara bersaudara. Jadi 2 orang lansia fisik, jalannya pakai tangan, kakinya tidak bisa difungsikan. Itu kita dapat informasi dari teman-teman komunitas lainnya itu. Rasanya ini perlu bantuan seperti itu. Terus kita pengennya ke sana, cuma melihat lagi dengan mungkin manajemen waktu kita yang belum tertata benar-benar dengan baik. Jadi tunggu kapan kita ke sana cari momentumnya. Juga beberapa komunitas sudah ada yang ke sana membantu. Ya, setidaknya sudah ada tim lain walaupun bukan yayasan langsung yang turun ya. Nah, tapi untuk yayasan Kita Peduli ada satu prioritas ya, lansia yang dulunya mungkin saya ceritakan sedikit. Lansia dulunya itu tinggal di Sulawesi. Kemudian dia pindah lagi ke Bali. Nah, pindah ke Bali, dulu tinggal di rumah saudaranya. 2 orang lansia tidak punya anak. Kemudian diusir. Suami istri. Diusir. Kemudian dia punya satu sapi. Dijual karena dia diusir bukan diusir sih, istilahnya disuruh tempat lain lah, karena keluarga itu sudah tidak bisa menanggung lagi. Kemudian punya satu sapi, dijual sapi itu untuk dibelikan tanah pada zaman itu. Zaman itu dibelikan tanah dan dia tinggal di sana. Rumahnya itu hanya pakai anyaman bambu saja. Dan tidak punya usaha apa-apa, dia hanya bisa menjual daun pisang. Ya, daun pisang, dan itu pun dipakai untuk makan. Kadang makan itu beras 1 kilo itu dipakai seminggu. Itu. Nah, itu dari penuturannya mereka seperti itu. Nah, kita prioritaskan sekarang untuk kesana dulu. Karena melihat kondisinya juga, syukurnya tanahnya udah milik mereka, cuma rumahnya yang saya sangat kasihani, melihat dengan bambu-bambu, kemudian atapnya hanya pakai terpal. Kalaupun hujan angin itu tidak bisa kita bayangkan. Ya, dan itu kalau kita kan bantalnya udah enak, pakai yang kapu atau pakai sarung bantal kain. Kalau mereka bantalnya kayak pakai kaping,
Jadi bungkus ya kayak Puffing. Bukan cupping. Cupping itu apa ya? Ini beras, tempat beras itu karung beras tuh. Kampil. Kampil. Oh, kampil ya. Kalau di kampung kamping. Ya, itu jadi beberapa kertas atau bekas semen itu dimasukin ke sana untuk bantalnya mereka, dan tempat tidurnya pun dari bambu. Seperti itu. Tanpa alas. Alasnya ya paling karpet. Ya. Mereka hidup berdua aja. Hidup berdua di tengah pohon-pohon besar hutan itu. Itu dengan kalau mereka hidup di alas ya istilahnya ya, kalau bahasa sini ya. Ada kebunnya apa ada kebunnya, tapi kebunnya bukan milik mereka. Oh gitu. Istilahnya kebunnya itu kayak alasnya mereka gitu. Cuma ditanamin pisang-pisang untuk cari daunnya sama pisangnya. Oh, berarti mereka hidupnya dari daun pisang itu aja bisa ya. Ya. Wah. Jadi rencananya dari kami Yayasan Kita Peduli rencananya memberikan ternak kepada mereka. Hanya saja balik lagi kita melihat pendanaan juga dulu bagaimana. Iya benar. Ya. Sirkulasi dananya ya supaya beberapa program tetap bisa jalan. Ya benar. Kayak gitu. Wow. Wih, berat. Saya dengar juga ada program bedah rumah. Ya benar. Kalau kita ada bedah rumah juga. Untuk di tahun kemarin di luar dengan kolaborasi teman-teman komunitas lainnya itu dari kita sendiri sudah hampir 15 bedah rumah. 15. Ya. Itu 15 bedah rumah. Itu pun dari dari pendanaannya juga dari kita ikut terjun di kitabisa.com. Jadi mereka yang membantu kita untuk menyalurkan. Jadi kita ibaratnya perpanjangan tangan juga. Iya gitu. Benar-benar. Jadi saya kan mikir gimana programnya jalan, dananya dari mana? Ya. Dananya dari mana aja nih? Jadi masuk. Secara donasi kita ada 2, online dan offline. Nah, secara online itu kita melalui aplikasi kitabisa.com. Jadi kita punya akun dan sudah terverifikasi oleh mereka. Oke. Kita salah satu yayasan yang amanah yang untuk diberikan kuasa memberikan bantuan kepada teman-teman yang membutuhkan. Kemudian kalau offline itu ya paling kita yang men-share di sosial media juga. Oh, ada sosial medianya. Sosial media juga kita ada. Oke, di mana aja apa? Boleh di-share? Boleh. Instagram itu ada Kita Peduli _Foundation. Kita Peduli _Foundation. Dan di Facebook juga ada Kita Peduli gitu aja. Kita Peduli. Oke. Berarti pendanaannya itu dapat dari kerjasama dengan kitabisa.com. Ya benar. Sampai berapa itu bisa diperoleh pendanaannya dari kitabisa.com biasanya? Tergantung kita membuat RAB-nya berapa. Dan rencana penggunaannya berapa, misalnya bedah rumah sekian juta. Nah kita buatkan RAB. Nah di luar itu juga kan itu hanya RAB rancangan aja. Betul. Jadi tergantung berapa juga donasi yang masuk gitu. Oh gitu ya. Jadi ada kampanye dari kitabisa.com itu untuk kegiatan misalnya bedah rumah. Jadi tergantung nanti dari donaturnya sampai berapa mendapatkan pendanaan di kampanye itu gitu ya. Kalau nggak salah kan memang per campaign ya kitabisa.com tuh ya. Tergantung berapa banyak yang share juga ya. Ya benar. Jadi tergantung berapa ada di sana dananya. Kalau misalnya melebihi dari target kita, kita subsidi silang lagi untuk keluarga yang lainnya. Berarti bisa gitu. Bisa. Tetap juga satu campaign itu meskipun sudah berikan donasi, dana sisa kita akan subsidi silang ke yang lain-lain. Pertanggungjawabannya gimana? Nggak apa-apa? Pertanggungjawaban nggak apa-apa. Dari kitabisa.com kan sudah ada pernyataan. Di sana juga tertera misalnya donasi lebih, kita akan bisa subsidi silang gitu. Bisa. Sudah ada kebijakan itu ya dari kitabisa.com. Berarti tentu betul proses ya untuk mendapatkan kerjasama dengan kitabisa.com ini. Benar. Susah nggak? Lumayan. Lumayan. Karena kita harus istilahnya administrasi harus lengkap. Jadi terdaftar di dinas sosial, kemudian punya sosial media juga penting. Iya. Ya, jadi setelah kita pengurus juga ada, harus ada. Kemudian setelah itu terverifikasi, baru kita bisa melakukan campaign. Nah, kalau itu pun kita harus juga nyari orang dari kitabisa.com-nya, kayak gitu, agar bisa kita lebih tahu gimana cara. Kira-kira perlu waktu
ada termin waktunya sehingga dana yang sudah terakumulasi di campaign itu bisa digunakan? Untuk waktunya sih nggak ada. Sebenarnya kalau campaignnya masih jalan, kita lakukan pencairan juga udah bisa. Oh bisa gitu ya? Bisa gitu. Tapi melihat lagi dananya berapa kayak gitu. Butuhnya seperti apa. Kalau misalnya yang kita bantu kan tidak 1 orang 2 orang, banyak. Tapi yang kita prioritaskan adalah di campaign itu yang mana lebih urgent, yang lebih cepat harus kita bantu. Itu kita bantu duluan. Yang lainnya menunggu dulu sambil melihat juga kondisinya seperti apa. Kalau sudah di yang satu udah selesai, lanjut lagi. Jadi bertahap. Yang mana lebih duluan kita campaign itu kita cepat bantu dulu. Jadi dari yayasan punya skala prioritasnya lah ya. Benar. Untuk yang mana sekiranya diselesaikan terlebih dahulu, baru nanti dilanjutkan kegiatan berikutnya. Terkait gini, tadi kan sudah ada kerjasama yang jelas dengan kitabisa.com. Lalu sekiranya mungkin ada funding yang terbesar diperoleh secara offline maupun offline, mungkin bisa cerita? Mungkin untuk funding sih yang terbesar sih nggak terlalu banyak Pak ya. Lebih ke teman-teman donatur itu lebih banyak memberikan barang untuk diberikan langsung. Jadi kita kalau ada barang misalnya pakaian layak pakai gitu. Jadi kita taruh dulu. Jadi yayasan tuh punya bank donasi. Lokasinya di mana? Di yayasan juga, kantor ya. Di kantor juga dekat. Jadi satu gedung itu ada bank donasinya kayak gudang itu, gudang donasi. Jadi kalau misalnya pakaian layak pakai kita taruh di sana dulu. Nanti untuk kegiatan yang skala besar, misalnya pembagian sembako atau pemeriksaan kesehatan gratis nanti kita baru kita berbarengan pada saat itu. Jadi segala barang atau misalnya yang memang awet kita taruh dulu. Iya, yang bisa ditahan dikumpulkan dulu bisa ya. Tapi kalau yang mungkin yang makanan gitu, kira-kira gimana? Makanan, susu, apalagi yang seperti yang sempat kita dapatkan juga ada susu. Kemudian susu ada lagi makan makanan snack. Jadi kita langsung salurkan langsung. Jadi gitu. Seperti kemarin pas penyaluran disabilitas itu langsung kita bawa. Ketika ketemu anak-anak kita kasih. Jadi ketika misalnya anak-anak usia 4 tahun kita bawa susu, kita kasih susu. Satu kotak itu isi berapa kita kasih. Langsung snack gitu. Sebagai juga untuk mereka melihat biar nggak takut juga sama kita. Kadang anak-anak kan takut. Iya benar-benar. Malah jadi takutnya ada kriminal mungkin nanti jatuhnya. Jadi biar mereka juga merasa nyaman ke kita. Nah kita berikan. Tapi untuk yang bisa bertahan lama kita keep dulu untuk skala besar. Jadi kita juga udah bilang ke para donatur, ibu, bapak atau siapa, ini akan kita keep dulu. Nanti untuk skala besar baru akan kita keluarkan. Seperti itu. Nah kalau terkait donatur nih, karakter donatur kan bervariasi nih. Ada yang tidak suka terlihat gitu, donatur tanpa nama, no name gitu. Ada mungkin yang donatur yang suka harus bertemu langsung dengan si penerimanya. Kira-kira yayasan bisa memfasilitasi kondisi seperti itu? Bisa. Jadi mungkin cerita lagi sedikit. Oh ada? Ya, ada. Oh ya. Baru kemarin kejadian. Jadi kemarin ada donatur pemuda-pemuda dari Canggu. Dari Canggu datang untuk menemui 3 anak-anak ini. Si Komang itu ya? Yang tadi? Ya yang tadi. Ketemu memberikan beberapa beras, pakaian layak pakai, terus seragam dan lain-lain. Sempat komunikasi dengan kita, ditanya apa aja yang perlu. Jadi saya infokan kalau bisa ada kasur gitu. Kalau bisa ada kasur karena mereka juga perlu kasur di rumahnya. Kebetulan mereka datang membawa beras dan lain-lainnya itu, bawa donaturnya. Mereka ingin tahu rumahnya. Nah, jadi tim dari lawan juga udah bilang rumahnya itu di atas bukit. Kalau perjalanan itu kurang lebih 25 sampai 35 menitan dari jalan tanah. Jalan aspal ya. Jalan kaki. Kemudian para donatur tersebut sudah diinfokan, ya udah tetap ingin tahu, ingin lihat kondisi dan lokasi. Dari tim juga kita gaskan aja. Nah, kebetulan
pas mereka naik ke bukit sampai di atas belum ada setengah perjalanan udah capek duluan dan bawa beras teng-tengan dan ya bawa barang-barangnya bawa barang-barang ya. Kemudian itu pun naik bukitnya dengan kemiringan hampir 60 derajat. Benar-benar siksa jalannya kayak gitu. Waduh. Huruf besar gitu. Jadi benar-benar kalau mereka ingin tahu ya udah kita gaskan, kita ajak naik gitu. Karena rumah 3 adiknya ini benar-benar di atas bukit. Dan mereka tinggal sama kakeknya aja. Nah, dan kebaikannya kakek dari ini dikasih pulang bawa kelapa kayak gitu. Iya. Untuk minum di perjalanan. Ucapan terima kasih Ucapan juga terima ya. kasih. Benar. Itu pun kejadian yang benar-benar sampai mereka lemes lah istilahnya. Karena tidak terbiasa ya. Tidak terbiasa. Tapi ya, si Komang, Made dan Desis sudah sangat terbiasa dengan kondisi. Biasa lari-lari lagi di atas. Bisa lari-lari lagi. Dari bawah dan habis di atas bisa lari-lari lagi. Bener. Dan pertama kali saya ke sana naik bukit itu si Madenya ini bawa gini lagi. Bawa padang pakai gini tuh karung itu. Dibawa naik. Oh, untuk pakan ternak. Iya, pakan ternak di atas. Dibawa naik dia. Itu beratnya kurang lebih ya minimal paling 7 kiloan beratnya. 7 kiloan belum ditambah dengan berat badan sendiri. Ya, itu naik dan dengan sangat lincahnya dia naik gitu. Kalau saya sendiri udah bawa diri aja susah bawa. Hai, aduh benar-benar untuk jalan aja mungkin agak susah ya kalau tidak terbiasa. Dan itu masih ada kondisi itu di Bali. Sangat banyak. Sangat banyak. Itu baru mungkin bisa dibilang satu dari perseribu. Iya, satu cerita itu baru ya. Belum lagi yang keluarga yang lain mungkin. Ya, benar. Berarti air susah. Kalau air ada susahnya. Beberapa tempat yang di perbukitan itu susah sama air. Jadi mereka mengandalkan air hujan. Mereka melakukan penampungan, penampungan dengan air hujan. Dan sayangnya lagi hujan itu jarang. Iya, jarang. Hujan jarang di Karangasem itu jarang. Kecuali kalau sekarang kan musimnya musim hujan. Kalau tidak pas musim kemarau jarang sekali. Jadi mereka harus istilahnya turun lagi, bawa ember sama bawa jerigen itu. Iya. Naik lagi bawa air. Ya. Kalau dari yayasan ada program sumur bor gitu? Ya. Kalau dulu kita punya kerjasama dengan Rotary. Sempat kerjasama dengan Rotary. Kerjasama dengan Rotary ya? Ya, jadi dulu kita pernah kerjasama dengan Rotary untuk pembuatan sumur bor di beberapa tempat. Nah, itu kalau nggak salah di tahun 2016 juga udah bergerak sebenarnya itu. Oke. Jadi beberapa tempat di perbukitan, salah satu di yang saya bilang Bukit Gulinten di Karangasem itu kita buatkan sumur bor. Jadi di sana ada satu titik air, jadi kayak kalau Bali bilang kelebutan. Kelebutan. Nah, itu kita manfaatkan membuatkan sumur bor. Nah, di sana berlangsung lama karena memang dari layout tanahnya juga berbatu-batu sampai 1 bulan kurang lebih. Oh iya. Itu sampai 1 bulan untuk pengerjaan sumur bor. Belum lagi pengakses air dari atas. Iya, alirannya ya. Jadi sistem di sana tidak pakai, kalau kita kan pakai sanyo untuk ngalirin, itu tidak. Itu kita pakai sistem tekanan air aja. Gravitasi aja ya? Bener, gravitasi. Sama ada satu buah pipa yang sebagai paru-parunya. Jadi tekanan air dan tekanan angin juga. Jadi untuk pengaliran air. Iya, jadi hemat energi ya. Ya benar. Jadi ada satu pos itu kita buatkan cubang besar. Penampungan. Airnya akan terus mengalir ke sana. Kemudian dibagi lagi ke beberapa baru ke masing-masing rumah. Ya, seperti itu. Berarti itu udah berjalan juga ya? Ya, itu udah berjalan sampai sekarang. Astunggaru airnya masih tetap ada. Masih tetap mengalir? Masih. Itu salah satu mungkin program yang terbesar yang kita pernah lakukan kolaborasi dengan Rotary. Gitu. Dan juga beberapa tempat di Desa Buntan juga ada beberapa air. Kemudian di desa di Bukit di Bukit Sege, Bukit Gulinten, Bukit Sege itu juga ada. Banyak bukit ya? Banyak sangat. Itu yang di daerah Amed aja bukitnya. Belum lagi yang di Iya, benar. Belum lagi yang ke Selat. Aduh, banyak perbukitan di sana dan tentunya dengan kondisi kesulitan air. Benar, itu. Dan berarti masih banyak dong yang perlu bantuan terkait mungkin sumur bor seperti itu di sana ya? Ya, benar. Untuk saat ini masih sangat banyak sebenarnya. Hanya saja kan kita lihat juga percuma juga kita bawa
bantuan sumur bor tapi titik airnya nggak ada. Iya benar-benar. Itu yang susah. Itu yang membuat tergantung sekarang ada titik air apa tidaknya. Jika ada ya mungkin kita bisa kolaborasikan lagi dengan Rotary karena itu biaya sangat besar sekali. Itu yang pertama. Yang kita lihat juga kan pembiayaannya. Seberapa menghabiskan, kemudian alat-alatnya bagaimana untuk mengakses tempat tersebut. Kayak gitu. Itu sih. Kalau dulu yang di Gulinten itu sampai kita perlu bantuan dari warga tersebut. Dan warga lokal sana. Ya, kita memperdayakan warga lokal tersebut untuk membantu mengangkut barang-barang bahannya. Iya. Dan Asmungkaro mereka sangat antusias sekali. Karena mereka tahu akan ada air gitu. Jadi pemikiran mereka, kita kalau bantu dapat air. Gitu. Ya benar-benar. Jadi mereka juga ternyata memerlukan air itu ya. Sangat memerlukan. Dan sampai sekarang air itu pun dipakai. Ya. Jadi mereka pinter. Kita berikan aturan kayak air yang habis mandi jangan langsung dibuang ke tanah. Kita tampung tempatnya untuk pemandian ternaknya mereka. Oh iya. Gitu. Jadi air yang habis mandi atau habis nyuci, jangan tidak langsung dibuang begitu saja ke tanah. Tapi kita buatkan penampungan satu penampungan. Jadi itu untuk mandi ternaknya. Mandi ternak ya. Oke. Berarti ternaknya dibawa ke sana. Ternak kan mereka punya ternak juga di sana. Oh ya, dibawa ke penampungan. Ya, penampungan itu, begitu. Di kayak sapi gitu ya. Ya, tiap rumah pun kita anjurkan seperti itu untuk menghemat airnya mereka juga. Gitu. Jadi tidak mandi bila selesai airnya hilang. Gitu. Biar tidak seperti itu. Jadi kita buatkan aturan seperti itu. Kayak gitu. Dan mereka mau mengikuti itu. Dan mereka juga mau. Beberapa tempat juga mau sih Asmungkaro. Ya. Oke. Nah, mungkin ada cerita yang sepanjang Ogi berkecimpung di yayasan ini, ada mungkin yang Ogi membuat ketika datang di lokasi itu menjadi merasa terenyuh atau gimana, sedih gitu? Ada mungkin ceritanya? Itu banyak sebenarnya. Ya, mungkin salah satu aja. Ya. Mungkin pas datang ya, kalau mungkin tidak semua orang bisa merasakannya. Cuma yang saya rasakan ketika kita pas datang, apalagi kita dengan maksud baik memberikan bantuan. Kalau orang biasanya menyapa tamu, kalau orang yang istilahnya dia merasa dirinya perlu bantuan, dia akan menyambut baik, kemudian mengucapkan terima kasih banyak Pak sebelumnya, mungkin seperti itu. Ucapan terima kasih itu yang bikin saya mereka benar-benar perlu bantuan, seperti itu. Kemudian ada beberapa sampai nangis juga ada, sampai nangis karena benar-benar mereka jauh dari kata dapat bantuan katanya. Gitu. Jadi dan mereka, pemerintah pun belum sampai. Belum sampai karena kan pemerintah berkaitan dengan data. Nah, jadi ada cerita juga sedikit ini. Ada nenek-nenek tinggal di pedalaman. Dari pedalaman, memang benar-benar pedalaman, rumahnya itu gubuk dan tidak beralasan apa-apa. Jadi satu gubuk itu kayak kalau jelek kita bilang gubuk sapi, itu dari rumahnya dia. Kayak gitu, gubuk sapinya itu kemudian beralaskan cuma dengan dipan bambu tidurnya, dan dapurnya pun langsung di kamar tersebut. Nah, tanpa ada aliran listrik sama sekali, tanpa air. Itu rumahnya setiap hari gelap gulita. Itu kalau cerita lebih sedihnya itu udah ditinggalin sama anaknya. Dan anaknya itu PNS, saya nggak mau bilang siapa ada. Anaknya itu PNS dulu. Gitu. PNS dan laki-laki 2 orang. Itu sampai pernah keras dengan kita karena anak itu nggak mau ibunya itu dipublis, sedangkan kita terekspos. Sedangkan dan desa pun tidak tahu bahwa ada nenek itu di situ. Oh, desanya nggak tahu? Katanya nggak tahu karena secara administrasi ibunya ini di desa lain, tapi tinggalnya di desa tersebut. Oh iya. Jadi secara di kakaknya mungkin ada di desa lain, tapi dia tinggalnya di desa itu. Nah, secara administrasi benar desa tidak tahu, tapi secara kenyataan itu ada orangnya. Kemudian sempat keras dengan kita sampai akhirnya kita carikan solusi bagaimana, dan katanya keluarganya dari si ibu ini yang akan menanggung-jawabi. Jadi diberikan tanah tersebut karena tanah tersebut yang ditinggal itu masih milik keluarganya. Oh gitu. Nah, sampai kita carikan bantuan, beberapa komunitas juga bantu sampai terbuatlah satu rumah untuk beliau. Satu rumah untuk tempat tinggalnya beliau sampai saat ini. Nah, kemudian sebelum itu kita datang, pertama kali saya datang itu saya bawa sembako aja. Sembako,
kemudian saya datang ke sana, saya lihat ibunya itu sedang sembahyang. Kalau cara Bali kan maturan keliling. Oke. Terus setelah setelah sembahyang itu saya ngobrol sama ibunya itu. Bu tinggal sama siapa? Sendiri, kita bilang. Kok ibu bisa tinggal di sini? Gitu. Ya saya nggak punya rumah selain di sini, seperti itu dia bilang. Tuh anak ibu sama keluarga ibu di mana? Oh, anak saya udah meninggalkan saya. Dengan kata-kata bahasa Balinya. Dengan kata-kata bahasa Balinya. Anak saya sudah meninggalkan saya. Tuh anak ibu di mana sekarang? Ada di desa tersebut, itu desa yang lain. Oh, tidak pernah kesini lihat ibu. Nggak, jarang, itu dia bilang. Itu yang saya dapatkan informasinya. Saya lihat kasihan sekali, memang udah tua. Mungkin umurnya 69 tahunan, mungkin 70 tahunan, udah tua. Nah, setelah itu saya berbincang lama, saya lihat kondisi rumahnya. Ibu makannya apa hari ini? Misalnya ubi pun dia tanam sendiri. Dia cuma jual porosan, kalau di Bali porosan. Porosan untuk bahan canang ya. Bahan canang. Itu dia hanya jual itu aja. Jadi beras itu ibaratkan barang mewah bagi dia. Dan dia terbiasa makan ubi. Ubi pun itu hanya dicampur dengan garam atau enggak cuma cabai aja, cabai yang dia petik sendiri. Itu. Setelah itu saya berikan sembako, langsung dia nangis. Nangisnya karena tumben saya dapat sembako, gitu kata-katanya. Tumben saya dapat sembako. Biasanya saya nggak pernah dapat sembako. Itu pun ada mie dan minyak. Dan dia dan lucunya dia bilang, ini mie gimana cara saya masak? Saking nggak pernah ketemunya. Ini gimana cara masak mie? Benar. Dan saya ajarin cuma rebus saja Bu, dengan pakai air, isi bumbunya, ini selesai. Dan dia ngerasa ini benar-benar kayak hadiahnya untuk dia tumben hari ini. Setelah kita balik lagi, setelah pembangunan rumah selesai, kita datangkan desa, udah terurus semua, kakaknya udah di sana, udah di ponakannya yang megang. Sekarang balik lagi, kan ada pemerintah itu PKH namanya. Apa itu? Program Keluarga Harapan. Jadi dikasih sembako tiap bulan kayak gitu. Nah, ternyata bukannya tidak dapat, tapi karena dia masuk kakak lain sehingga dia tidak dapat. Gitu. Jadi kakaknya itu kan udah ada yang kepala keluarga. Ada kepala keluarganya. Itu yang dapat. Yang dapat di sana. Dapatnya di sana, seperti itu. Berarti jadinya gimana tuh solusinya? Nah, solusinya harusnya kan beda kakak, tetap juga nanti PKH-nya itu akan dibagi ke ibunya itu juga, akan dikasih juga kayak gitu. Jadi solusinya dari mereka ya tetap akan mereka kasih, mereka tanggung juga seperti itu. Itu. Wah, menyedihkan juga ya. Dan setelah saya tinggal langsung nangis lagi Bu. Waduh. Nangis, benar-benar nangis, dan saya melihat dari jauh. Itu yang mungkin itu cerita yang paling melekat lah yang saya dapatkan. Sampai sekarang tetap kita lihat-lihat juga kondisinya seperti apa, kita tanya juga gitu. Ya setukare ibunya itu masih sehat. Iya, setukare selalu sehat ya. Jadi kalau itu dengan terkait kondisi kesendirian dari orang tua yang ada, apa ada hubungannya dengan ketidakmampuan keluarga juga untuk menghidupi, atau memang ada konflik tertentu mungkin yang terjadi? Nah, itu kemungkinan keduanya, itu kemungkinan aja. Ada ya? Ya, kemungkinan itu biasanya ada. Ya, cuma balik lagi dari yayasan kan tidak boleh mencampuri itu. Cuma yang kita lihat adalah yang saat ini. Yang saat ini yang terjadi seperti apa, seperti itu. Kalau kita berbicara keluarga kan urusan dia sama keluarganya. Jadi lebih tepatnya kita mungkin hanya simpati saja jadinya. Terkait dengan konflik, maupun jika dibilang keluarga tidak bisa menghidupi, kemungkinan besar juga. Tapi secara kemanusiaan kan tidak boleh seperti itu juga. Gitu. Tapi kalau dilihat dari kondisi keuangan mungkin. Tapi lagi balik ke kemanusiaan kan kita tidak bisa meninggalkan juga. Tidak ada batasan ya. Tidak ada batasan, tidak ada namanya mantan ibu, mantan anak kan tidak ada. Iya, betul. Yang ada kan hanya satu keluarga. Keluarga. Itu aja. Nah, dari berbagai macam cerita, tentu yayasan ini terbentuk kenapa? Kenapa harus buat yayasan gitu? Apa yang membuat Ogi berusaha untuk membangun sebuah yayasan ini? Yayasan kalau secara
yayasan kan suatu badan hukum ya. Negara kita kan negara hukum. Betul. Ya, jadi semua aktivitas itu pasti akan diawasi. Pasti akan istilahnya ada aturan-aturannya, aturan main juga ada. Jadi untuk melindungi kegiatan-kegiatan kita ini perlu satu payungnya. Jadi yang melindungi. Jadi payungnya adalah salah satunya adalah yayasan. Nah, terbentuknya yayasan ini kita bebas berkegiatan juga. Betul. Sesuai dengan aturan-aturannya tersebut. Jadi yayasan esensinya adalah payung hukumnya kita berkegiatan. Gitu. Jadi segala program yang kita lakukan ada payung hukumnya, ada ADART-nya seperti itu, dan ada kepengurusannya semua. Betul. Itulah. Jadi sistemnya ya kita mengikuti alur sesuai dengan aturan yang ada seperti itu. Kalau kenapa harus ada yayasan ini? Baik lagi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya gitu. Jadi lebih ke mungkin sebagai ketua yayasan kan ada beberapa pendiri. Pendiri itu salah satu bapak saya dan orang asing tersebut. Dia punya rasa iba tersendiri melihat kondisi yang saat itu terjadi. Apalagi dengan tahun 2016 dan satu tahun berikutnya tahun 2017 ada Gunung Agung. Gunung Agung itu. Jadi kan makin jelas alasan kenapa harus ada yayasan gitu. Dan mungkin yayasan kita peduli adalah salah satu yang bergerak di bidang sosial di daerah Karangasem. Dan dari yayasan kita peduli mungkin kita yang paling terlihat di Dinsos. Karena beberapa Dinsos juga kita kenal baik di karena sering berinteraksi berinteraksi seperti itu. Karena kalau lihat di Karangasem yang saya tahu mungkin beberapa tidak terlihat untuk kepeduliannya, cuma yayasan istilahnya untuk meningkatkan kayak membuat usaha kayak gitu, yayasan-yayasan yang ada di Karangasem. Oh gitu. Tidak ada yang murni di bidang sosial. Tidak ada murni di bidang sosial. Mungkin ya kalau yang saya ketahui. Iya, mungkin dia buat yayasan untuk membangun usaha, tetapi belum ada yang fokus di bidang kemanusiaannya, sosial kemanusiaannya. Ya, jadi semoga dengan adanya diskusi kita ini semakin banyak mungkin nanti yang bisa membantu ya. Jadi kalau mungkin seandainya ada yang mau berdonasi gimana caranya? Oh bisa. Nanti mungkin kita kalau donasi melalui saya pribadi bisa. Nanti kalau di sosial media kita aja lihat di sana sudah tertera terkait dengan siapa kontak person yang bisa dihubungi. Ada saya Angga Tania itu bisa langsung. Kemudian kalau berdonasi melalui rekening juga bisa, tertera juga di sosial media. Sosial media sudah ada. Saya ada di sana. Semua udah ada di sana jadi. Jadi mudah ya untuk nanti bisa melakukan donasi kepada yayasan kita peduli. Nah, kalau mungkin perekrutan relawan ada prosedurnya nggak sih? Kalau perekrutannya nggak terlalu formal sekali. Kalau mau ikut ya udah yuk ikut bareng-bareng. Kalau mau lebih intens ke kita yuk bareng-bareng gitu aja sih. Kalau secara rekrut harus datang kita interview nggak ada. Nggak ada prosedurnya ya. Dia memang murni tergerak rasa kemanusiaannya bisa dengan mudahnya datang juga. Benar. Siapa tahu mungkin sobat binusnya mungkin mau bergabung. Boleh ya. Adik-adik kelasnya itu bisa bergabung, bisa ya. Boleh. Nah kebetulan kita juga untuk ke depan ini. Jadi dari yayasan kita peduli kita punya kita rencananya punya program perawatan luka untuk pasien-pasien kanker. Jadi kanker maupun dekubitus dan lain-lain itu. Perawatan luka gratis. Luka gratis seperti itu. Jadi itu program ke depan. Jadi teman-teman yang mau bergabung boleh. Jadi nanti kita akan fasilitasi tempatnya, kemudian bahan-bahan ataupun keperluannya kita akan fasilitasi juga. Gitu. Jadi melihat ke belakang, latar belakangnya adalah beberapa relawan kita menemukan ada pasien-pasien kanker. Kemudian yang paling banyak itu pasien kanker payudara. Sore kemarin itu ada meninggal satu karena lukanya benar-benar tidak terawat sama sekali. Banyak nekrotiknya, kemudian pushnya juga banyak. Nah itu yang menjadi acuan kami. Itu sehingga kenapa saya ingin adanya perawatan luka. Di samping itu juga basic saya juga perawatan. Betul. Nah jadi saya ingin ada sesuatu yang memang dari basic dari saya sendiri kayak gitu. Jadi perawatan luka gratis untuk pasien-pasien yang memiliki luka. Nah seperti itu. Nah, kemudian
melihat angka dari kejadian kankernya juga banyak di Karangasem. Yang saya ketahui kemarin ada pasien juga dua orang kanker payudara yang sudah saya pegang, istilahnya saya bantu. Sampai sekarang tetap dirujuk ke Sanglah, kontrolnya di Sanglah setiap. Yang syukurnya di Karangasem kan ada program jemput antar pasien itu. Oh iya, saya pernah lihat mobilnya jemput antar pasien ke rumah sakit. Rumah sakit, benar. Mungkin itu yang membuat kita terbantu juga untuk akses ke Sanglahnya. Jadi kita berikan operasional ke pasien untuk ke Sanglah setiap bulannya. Oh, berarti itu kan program dari pemerintah kabupatennya? Ya. Yang kalau pasien yang dari rujukan rumah sakit umum Karangasemnya langsung ke Sanglah menggunakan transportasi itu. Ya. Oh, gitu. Iya. Jadi lebih sempat saya kemarin lihat waktu perjalanan menuju ke Karangasem ada mobil operasional itu. Saya berpikir kok ini memang murni seperti yang tertera di stikernya apa enggak sih ya gitu. Oh ya, jadi memang benar. Mendengar cerita dari Ogi berarti memang itu bisa digunakan. Benar, bisa digunakan. Jadi sistemnya nanti tinggal menghubungi kardus tersebut kapan mau berangkat. Nah jadi bakal dianterin langsung ke Sanglah dan dijemput lagi. Gitu. Berarti itu sistemnya per desa atau gimana? Ada per desa. Tergantung kita lokasinya di mana, per kecamatan di mana mobil itu yang tersedia. Gitu. Jadi desa tersebut dipakai, kecamatan dilihat di mana yang nggak kepakai seperti itu. Oh iya. Tidak berdiam di satu titik itu ya. Atau misalnya jika harinya berbarengan, jadi satu mobil gitu. Daerahnya kemana, misalnya ada yang ke Bali Mandara, ada yang ke Sanglah, langsung bisa di mana dulu, Bali Mandara dulu, Pak Sanglah dulu. Disesuaikan lah dengan jam perawatan dari pasiennya ya. Benar. Sebelum lewat tadi ada disampaikan nekrotik, itu mungkin yang Sobat Binus yang belum tahu, nekrotik adalah jaringan mati pada luka. Jadi itu nanti biasanya kalau mungkin pernah lihat pasien-pasien dengan kanker itu bisa kecenderungan kalau tidak dirawat akan muncul jaringan nekrotiknya. Itu yang harus bisa dilakukan perawatan untuk mencegah terjadinya infeksi lebih lanjut. Ya. Nah terkait itu berarti kan perlu relawan dalam menerapkan program untuk perawatan luka bagi pasien kanker ya dari Karangasem ya. Jadi mungkin Sobat Binus yang mau saling membantu, tergerak rasa kemanusiaannya, bisa nanti join sama Kak Ogi ya. Di Yayasan Kita Peduli untuk menggerakkan dari program perawatan luka gratisnya. Benar. Tantangan yang paling berat apa? Medan sih pertama. Medan. Kemudian Medan, anggota mungkin untuk bawa-bawa barang gitu. Iya. Anggota. Terus mungkin kalau dari pendanaan mungkin ya kita ngepasin aja yang ada aja gitu. Itu bukan termasuk tantangan juga. Ya. Mungkin yang paling lebih tepatnya sih Medan dan waktu teman-teman disesuaikan. Harus disesuaikan dengan kesibukan masing-masing juga ya. Betul. Dengan tetap bisa memberikan pertolongan ke orang-orang yang memerlukan di sana. Karena ini kan merupakan niat baik. Jadi tidak harus kita paksakan. Jadi kapan kita bisa gas, tapi juga tidak harus istinya kapan kita gas jangan singgidan. Gak bisa seperti itu. Jadi kapan pastikan aja kita datang gasin aja. Gitu. Karena berkaitan dengan niat kita pasti kalau udah niat pasti jalan. Niat yang baik pasti bisa berjalan yang baik juga. Benar. Nah kalau mungkin Ogi pernah ngerasa gimana ya istilahnya, harusnya saya bisa bantu loh orang ini, tetapi kok malah nggak berjalan program yang harusnya ada di Yayasan Kita Peduli, ternyata kok di orang ini nggak bisa berjalan gitu, pernah nggak? Mungkin lebih ke kayak tadi ada pasien kanker itu. Oh yang itu ya. Yang kankernya. Harusnya saya bisa bantu. Cuma berkaitan karena satu sisi saya terikat dengan dinas, ikat dinas dengan rumah sakit, dan keburu dipanggil oleh Tuhan pasiennya. Jadi ngerasa harusnya saya bisa kayak gitu. Harusnya saya datang aja langsung di sana. Harusnya kemarin datang. Iya. Harusnya saya nyarikin waktu, tapi nah itulah berkaitan dengan saya berpikir saya besok dinas, jadi nggak jadi. Sampai akhirnya itu udah dipanggil duluan. Jadi yang kita bisa bantu adalah memberikan uang pemakaman jadinya. Kalau misalnya
Nah, tindakan kan yang perlu saya lakukan adalah tindakan. Iya. Perawatan lukanya. Memang udah beberapa sih ada dokter yang kita kenal itu, Dokter Dika namanya. Dia tugas di kalau sekarang tugasnya di Puskesmas Kubu. Dulu di Rumah Sakit Umum Karangasem. Beliau yang sering datang ke sana. Tapi memberikan obat. Kalau dokter kan fokusnya memberikan obat dan secara perawatan luka kan harusnya kita juga bisa. Cuma itu yang saya tidak bisa lakukan, perawatan lukanya, karena benar-benar sudah banyak sekali jaringan yang menghitam, kemudian sampai sesak juga, nenek tersebut kena kankernya. Dada yang satu udah rata karena kena lukanya, sempat sembuh. Lagi satu sekarang yang masih bonyok gitu. Jadi banyak push. Nah itu yang membuat dia dipanggil sampai. Ya itu yang mungkin yang bisa saya pikirkan gitu. Kenapa saya nggak bisa gitu. Iya benar. Gitu. Berarti kondisi itu juga membuktikan bahwa kita menolong orang pun tidak bisa sendiri ya. Tidak bisa sendiri. Memastikan bahwa sebagai makhluk sosial harus tetap berinteraksi dengan satu sama lain untuk saling membantu. Benar. Itu. Wah. Karena benar-benar saya merasa di sana titik kecewa saya terhadap diri saya sendiri. Iya. Kok nggak bisa, harusnya bisa cuma membelikan ya underpad 1 kasa berapa sama NaCl kita rawat luka biasa dulu, konvensional dulu lah ya. Tidak harus kita motong-motong jaringan, tidak harus cuma rawat luka, yang penting pushnya keluar dulu sampai ada jaringan baru kita. Betul, setidaknya kualitas hidupnya jadi lebih meningkat ya. Harapannya walaupun masih dengan luka, tetapi di kegiatan kesehariannya dia merasa lebih nyaman dan tidak berbau. Betul, itu yang mungkin bisa kita bantu dalam kondisi itu. Dan lebih gini kan, kalau orang awam tidak tahu kan pasti karena bau dihindari seperti itu. Kalau misalnya sudah bau pasti dijauhi, lebih ke banyak orang-orang kan seperti itu. Betul. Ya. Karena bau itu jadi dijauhi orang-orang. Benar. Wah, berat ya. Mungkin kita tetap bisa kontak-kontak ya untuk memastikan bahwa program rawat luka itu nanti bisa jalan di tahun ini. Kira-kira bisa ya? Astungkara bisa. Ya, semoga banyak juga Sobat Binus yang tergerak nanti membantu setelah melihat video ini ataupun sudah melihat langsung sosial media dari Yayasan Kita Peduli. Nanti mari kita kawal untuk bisa terlaksananya mungkin program perawatan luka bagi kanker, mungkin nanti bisa diperluas lagi diabetesnya, mungkin rawat gangren yang ada di kaki mungkin ya. Semoga bisa berjalan tahun ini lah ya. Siap. Ya, guys. Oke. Harapannya gimana? Harapan Ogi sebagai ketua yayasan dari Yayasan Kita Peduli, bagaimana ke depannya untuk yayasan ini? Harapannya sih ya Astungkara yayasan ini dapat bergerak terus menerus, kemudian makin banyak juga orang-orang yang rasa empati dan simpatinya muncul, karena kita bersaudara, tidak hanya keluarga kita aja, orang lain itu pun saudara kita, karena kita satu makhluk juga. Jadi saya harap sih kedepannya semakin banyak orang-orang yang punya niat baik gitu yang muncul. Mungkin itu aja sih. Lebih ke pribadi sekarang gitu. Betul. Semakin banyak yang mempunyai rasa yang sama. Ya sama, benar. Jadi rasa memiliki itu satu jadinya gitu. Ada pesan buat Sobat Binus? Apa ya? Yang masih kuliah sekarang. Pesan-pesannya untuk teman-teman adik-adik yang sekarang. Adik-adik Bina Wisada. Jadi lakukan yang terbaik aja dulu. Semua kegiatan tidak ada yang rugi. Jadi semua pengalaman itu berharga. Guys. Jadi lakukan yang terbaik. Apapun kegiatan itu jangan pernah mengeluh. Yang pertama, karena kalau kamu udah pernah mengeluh sekali aja, besok kamu bakal mengeluh lagi. Gitu. Tapi kalau kamu melakukan yang terbaik, kamu akan menjalani semua itu. Gitu. Widih, keren. Mantap. Mantap sekali di hari ini bisa berbagi cerita, berbagi informasi. Ternyata di luar sana banyak sekali orang-orang yang membutuhkan bantuan. Benar. Di Bali ini pun yang katanya adalah surganya dunia, pulaunya para dewa-dewa, ternyata masih banyak juga yang memerlukan bantuan. Benar.
Dan itu baru kita cerita di Kabupaten Karangasem, belum lagi kabupaten-kabupaten yang lain. Ya, kita bisa saling membantu, dan kedepannya nanti semoga semakin banyak juga program yang bisa dijalankan di Yayasan Kita Peduli, dan tetap jaga kesehatan. Semoga semakin banyak lagi Ogi baru yang lahir ya di dunia ini, sehingga nanti semakin banyak juga yang bisa kita bantu satu sama lain. Ya, terima kasih banyak Ogi sudah berkenan hadir pada Plasenta hari ini, dan semoga Sobat Binus semua bisa mendapatkan inspirasi, karena hidup ini tidak semata-mata untuk diri sendiri. Benar. Untuk orang lain juga memang bisa kita saling membantu. Sepanjang Anda masih kuliah, Anda juga masih tetap bisa beraktivitas membantu satu sama lain. Tidak semata-mata mengejar nilai, tetapi nilai-nilai kemanusiaan juga perlu Anda tanamkan mulai dari dini. Benar. Terima kasih Ogi. Ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga nanti bisa banyak lagi cerita-cerita dari Yayasan Kita Peduli yang kita dengarkan. Terima kasih banyak, Pak. Oke, terima kasih.